shit up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjun Swanti, mahasiswa dari Politeknik Negeri Madiun, jurusan Administrasi Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang fakta menarik di salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kota Bojonegoro. Dan kebetulan saya sendiri adalah warga asli dari Bojonegoro. Ya, kota Bojonegoro masih belum banyak orang yang tahu. Bahkan teman-teman kuliah saya sendiri sedikit yang tahu tentang Kota Bojonegoro ini. Maka dari itu saya akan sedikit membahas tentang Kota Bojonegoro, biar tahu juga nama Bojonegoro. Soalnya Kota Bojonegoro itu masih belum dikenal seperti kota-kota lain di Jawa Timur. Habisnya banyak anak muda Bojonegoro yang berkuliah atau bekerja di luar kota malu-malu gitu buat menunjukkan ke Bojonegoronya. Padahal seharusnya kita tidak perlu malu kalau ketahuan kalau kita ini adalah orang Bojonegoro. Coba bayangin, Bojonegoro ini merupakan kabupaten dengan wilayah terluas nomor 4 di Jawa Timur. Bojonegoro ini lebih luas daripada Kota Malang dan Surabaya yang hanya menduduki dalam urutan 30-an ke atas. Bojonegoro sendiri merupakan salah satu kota penghasil minyak bumi terbesar di Indonesia, dan Kota Bojonegoro juga memiliki salah satu sumber api terbesar di Indonesia, namanya Kayangan Api, tempatnya di Kecamatan Ngasem, yang mana walaupun diguyur hujan beberapa hari, apinya tidak akan pernah padam. Kabupaten Bojonegoro ini langsung berbatasan dengan 5 kabupaten. Yang pertama di bagian utara. Di bagian utara, Kabupaten Bojonegoro ini berbatasan dengan Kabupaten Tuban. Sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi. Dan bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang sejarah Bojonegoro. Pada zaman kerajaan, Bojonegoro sendiri merupakan wilayah kekuasaan dari Kerajaan Majapahit. Namun setelah berdirinya Kesultanan Demak pada abad ke-16, Bojonegoro masuk ke dalam wilayah Demak. Hadirnya agama Islam menyebabkan adanya pergeseran nilai dan tata masyarakat. Saat itu agama Hindu semakin mendesak. Lambat laun masyarakat mulai menerapkan nilai-nilai berbasis Islam dengan tradisi masyarakat pada saat itu. Dalam rangka merebut kekuasaan Majapahit, terjadilah peperangan yang akhirnya ada peralihan kekuasaan. Pada tahun 1585, Bojonegoro masuk ke dalam wilayah Kerajaan Panjang. Kemudian pada tahun 1587, Bojonegoro termasuk dalam wilayah Mataram. Hingga akhirnya Bojonegoro menjadi salah satu kabupaten di Jawa Timur. Tanggal hari jadi Bojonegoro diperingati setiap tanggal 20 Oktober. Latar belakang dari penetapan tanggal hari jadi itu ketika pergantian status Jipang dari kadipaten menjadi kabupaten pada 20 Oktober 1677. Nah, selanjutnya adalah julukan-julukan dari Kota Bojonegoro. Yang pertama adalah Bojonegoro disebut sebagai kota ledre lantaran oleh-oleh khas dari Bojonegoro adalah ledre. Oleh-oleh khas ini berbentuk seperti gabit atau embing gulung dengan aroma khas pisang raja manis. Yang kedua adalah Bojonegoro dikenal sebagai kota jati karena Bojonegoro adalah kabupaten penghasil pohon jati yang sangat berkualitas. Bahkan di Bojonegoro ada beberapa daerah yang dikenal dengan industri mebel berkualitas. Yang ketiga adalah Bojonegoro dijuluki sebagai kota tayub karena ada tarian dari Bojonegoro yang populer, yaitu tari tayub. Tari ini diperankan oleh pria dengan diiringi gamelan dari Jawa. Dan yang keempat adalah Bojonegoro juga dikenal sebagai kampung pesilat. Seperti halnya julukan dari Kabupaten Madiun sebagai kota atau kampung pesilat, Bojonegoro juga merupakan kampung pesilat, di mana kota Bojonegoro banyak dijumpai perguruan-perguruan pencaksilat yang setiap tahunnya sebelum pandemi COVID-19 ini diadakan deklarasi demo Bojonegoro Kampung Pesilat atau yang biasa disebut dengan BKP dengan dihadiri 20 lebih perguruan pencaksilat. Yang terakhir dari julukan Bojonegoro adalah Laskar Angling Dharma. Julukan ini khusus dalam bidang olahraga sepak bola. Selain itu, Bojonegoro juga pernah menjuarai kejuaraan Piala Indonesia pada tahun 2012. Tak terasa selesai sudah kita membahas tentang fakta menarik dari Kabupaten Bojonegoro. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.